Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy. Pada kesempatan kali ini saya akan membicarakan tentang salah satu proses yang paling penting di dunia ini, dan mungkin kalau tidak ada proses ini tidak akan ada kehidupan di dunia ini. Nama proses ini adalah fotosintesis. Fotosintesis di mana fotosintesis ini berkaitan dengan tumbuhan atau alga atau bakteri atau hal yang lainnya, tapi secara normal kita biasanya menyebutnya dalam tumbuhan. Dalam bahasa Inggris saya tulis di sini plants. Fotosintesis adalah proses yang digunakan oleh tumbuhan yang telah kita pelajari mungkin waktu kita kecil, yaitu proses di mana tumbuhan mengambil karbon dioksida ditambah dengan air ditambah dengan sinar matahari dan diubah menjadi gula atau mungkin karbohidrat. Karbohidrat atau gula ditambah dengan oksigen, mungkin hasilnya akan menjadi seperti itu. Keduanya ini merupakan unsur yang penting bagi kehidupan kita, di mana pertama kita membutuhkan karbohidrat atau kita membutuhkan gula untuk mengisi kembali energi dalam tubuh kita. Saya telah jelaskan dalam video respirasi sel, di mana kita mengenerate ATP melalui sel respirasi pada glukosa yang menghancurkan karbohidrat. Dan yang kedua adalah oksigen. Kita bernafas menggunakan oksigen untuk memecahkan glukosa, untuk respirasi, dan untuk menghasilkan cellular respiration. Jadi keduanya ini adalah inti dari kehidupan, terutama bagi yang bernafas menggunakan oksigen. Jadi ini merupakan key for life. Proses ini sangat menarik di mana organisme di sekitar kita, kebanyakan tumbuhan yang dapat menguasai cahaya matahari. Dan Anda punya reaksi fusion dari matahari yang jaraknya 93 juta mil yang menghasilkan photons, dan sebagian kecil dari photons itu mencapai permukaan bumi, dan kemudian tumbuhan ini dan bakteria atau alga atau yang lainnya dapat menguasai itu dan diubah menjadi gula yang kemudian dapat kita makan, atau mungkin sapi memakannya dan kita makan sapi tersebut dan kita bisa menggunakan ini sebagai energi. Bukan berarti sapi sepenuhnya merupakan karbohidrat, tapi ini merupakan bahan bakar untuk energi kita. Dan karbohidrat ini merupakan bahan bakar untuk binatang. Fuel for animal. Tadi adalah contoh yang paling sederhana tentang fotosintesis, tetapi ini tidak sepenuhnya benar. Maksud saya tidak sepenuhnya tidak benar. Sekarang kita akan coba membahas lebih dalam lagi, sehingga kita dapat bisa memahami mengenai proses ini lebih baik lagi, bagaimana proses ini dapat terjadi. Saya sangat kagum bagaimana photons dari cahaya matahari dapat diubah menjadi gula. Jadi sekarang saya akan coba menggambarkan atau menuliskan persamaan umum dari fotosintesis. Mungkin saya sudah tulis di sini, tapi saya akan tulis lagi secara scientific spesifik. Anda mulai dengan karbon dioksida CO2 dan ditambah dengan air H2O dan ditambah dengan dibandingkan saya bilang cahaya matahari, saya lebih suka bilang ini adalah photons, karena foton inilah yang sebenarnya membangkitkan elektron di dalam klorofil, dan elektron yang telah dibangkitkan tersebut memiliki energi yang sangat tinggi, maka dia akan pergi ke energi yang lebih rendah yang akan menghasilkan ATP, dan Anda juga akan melihat NADPH yang akan digunakan untuk menghasilkan karbohidrat. Dan karbohidrat dapat menjadi glukosa, tetapi secara umum kita tulis karbohidrat sebagai CH2O. Jadi di sini saya akan coba tulis hasilnya adalah hasil dari CO2, H2O ditambah dengan photons merupakan CH2O. Dan kita simpan N di terakhirnya karena kita bisa dapat N dikali banyaknya, atau N merupakan banyaknya CH2O. Dan secara normal N sama dengan 3, biasanya seperti itu, dan untuk glukosa biasanya 6. Dan hasilnya tidak hanya karbon
hidrat saja, tetapi juga ada oksigen. Jadi ditambah dengan oksigen yaitu O2. Agar persamaan reaksi kita setimbang, kita lihat di sini kita akan tahu berapa N karbon yang kita butuhkan. Jadi kita berikan di sini N untuk CO2 karena ada ada N karbon dan ada 2N hidrogen, jadi N di depannya H2O juga. Dan kita lihat di sini oksigennya ada 2N ditambah dengan N oksigen, jadi ada 3N oksigen, dan yang di sebelah kanannya juga ada N oksigen ditambah dengan oksigen dikalikan N seperti ini. Maka persamaan ini sekarang sudah menjadi seimbang, dan kita lihat di sini ini merupakan proses fotosintesis, tetapi jika kita lihat lebih dalam lagi, proses ini tidak akan terjadi secara langsung, tetapi proses ini terjadi secara bertahap sampai akhirnya kita memang mendapatkan karbohidrat. Jadi secara umum kita bisa menguraikan fotosintesis dengan lebih detail. Mungkin saya akan menunjukkannya dalam beberapa video ke depan. Tetapi di sini saya ingin melihatkan atau menjelaskannya sekilas dalam 2 stage. Yang pertama adalah light reaction atau reaksi cahaya, atau orang kadang menyebutnya light dependent reaction atau reaksi yang bergantung cahaya, di mana dia membutuhkan cahaya untuk terjadi. Dan kemudian yang kedua adalah dark reaction atau reaksi gelap. Tapi mungkin ini merupakan nama yang buruk karena sebenarnya terjadi juga pada saat cahaya masih ada. Jadi reaksi ini masih terjadi ketika ada cahaya atau occurs in light. Tetapi alasan mengapa kita menyebutnya dark atau gelap adalah kita tidak membutuhkan cahaya atau fotosintesis terjadi tidak bergantung pada photons untuk dapat terjadi. Jadi mungkin nama yang lebih baik adalah light independent reaction atau reaksi yang tidak bergantung cahaya. Light independent reaction. Jadi untuk lebih jelasnya, untuk light reaction dia membutuhkan matahari, dia membutuhkan photons untuk prosesnya. Dan untuk dark reaction-nya tidak membutuhkan photons untuk terjadi, walaupun prosesnya terjadi saat matahari sedang muncul. Mereka tidak membutuhkan photon atau tetapi dia membutuhkan byproduct atau hasil lainnya dari reaksi cahaya untuk terjadi. Oke, saya akan memperjelasnya. Jadi yang ini, light reaction ini membutuhkan photons. Jadi di sini untuk reaksi cahaya atau light reaction dia membutuhkan photons, dan kemudian dia juga membutuhkan air. Jadi air dibutuhkan dalam reaksi cahaya dan untuk hasilnya menjadi oksigen O2. Jadi pada akhirnya kita menghasilkan beberapa molekular oksigen. Dan apa yang dihasilkan cahaya adalah ATP, di mana kita tahu yang merupakan satuan biologi dari energi. Jadi ATP ini merupakan satuan energi dari biologi, satuan biologi dari energi. Dan proses light reaction ini tidak hanya menghasilkan ATP, tapi juga menghasilkan NADPH. Dan ketika kita belajar tentang cellular respiration, kita melihat molekul NADH itu merupakan hampir sama seperti NADPH. Yang berbeda hanya di sini ada fosfat grup P, tetapi sebenarnya menunjukkan mekanisme yang sama, di mana molekul yang di sini NADPH ini dapat diberikan. Maksudnya adalah dia dapat memberikan hidrogen ini dan kemudian elektron akan berasosiasi dengan hidrogen tersebut, dan ketika Anda memberikan elektron kepada yang lainnya, maka yang lain akan menambah elektron atau elektronnya bertambah, yang membuat sesuatu harus dikurangi. Di sini saya akan coba menuliskan sesuatu yang mudah diingat, yaitu oil rig, di mana oksidasi adalah kehilangan elektron dan reduksi ialah menambah elektron. Muatan Anda akan berkurang ketika Anda kelebihan elektron, maka muatannya akan menjadi negatif. Ketika saya kehilangan hidrogen, saya juga kehilangan kemampuan untuk mengikat elektron dari hidrogen. Jadi yang di sini ini adalah reducing agent atau agen pengurang, di mana dia memberikan hidrogen dan elektron berasosiasi dengan jadi yang lainnya dapat dikurangkan atau akan dikurangi. Jadi ini adalah reducing agent.
reducing agent, dan apa kegunaannya ketika hidrogen ini, terutama elektron, berasosiasi dengan hidrogen tersebut yang berasal dari NADPH ke molekul lain yang memiliki tingkat energi lebih rendah, dan energi dapat juga digunakan di dark reaksi. Dan kita pernah lihat dalam cellular respiration molekul yang hampir sama, NADH, di mana terdapat Krebs cycle, di mana transport rantai elektron dapat membantu memproduksi ATP yang memberikan elektron dan pergi ke energi yang lebih rendah. Jadi dalam reaksi cahaya, Anda mengambil photons, Anda mengambil air, dan kemudian menghasilkan oksigen dan ATP dan NADPH yang juga dapat digunakan dalam dark reaction. Dan dalam reaksi gelap, untuk kebanyakan tumbuhan, kita membicarakan apa yang dinamakan dengan Calvin cycle. Dalam siklus Calvin atau Calvin cycle, dia mengambil ATP dan NADPH dan secara tidak langsung menghasilkan glukosa. Ini menghasilkan, mungkin Anda pernah melihat ini, Anda bisa menyebutnya PGAL, atau Anda juga bisa menyebutnya G3P. Dan PGAL ini merupakan nama dari phosphoglyceraldehyde. Saya mohon maaf kalau tulisan saya agak kacau, tapi yang jelas ini adalah phosphoglyceraldehyde, atau juga bisa disebut dengan glyceraldehyde 3 fosfat, yaitu G3P. Glyceraldehyde 3 fosfat yang merupakan molekul yang sama dengan PGAL, dan ini merupakan 3 karbon yang memiliki atau terikat dengan grup fosfat, dan ini dapat digunakan untuk menghasilkan karbohidrat termasuk glukosa. Jika Anda punya kedua-duanya, Anda bisa digunakan untuk menghasilkan glukosa. Oke, saya akan menjelaskan mengenai reaksi cahaya dan reaksi gelap di video selanjutnya, tetapi sekarang saya akan menguraikan kembali fotosintesis dimulai dengan photons, di mana semuanya terjadi ketika cahaya muncul atau matahari muncul, tetapi sebenarnya hanya reaksi cahaya lah yang membutuhkan photons. Ditambah dengan air akan menghasilkan oksigen atau mengeluarkan oksigen, kemudian ATP dan NADPH dapat keluar juga, kemudian akan digunakan pada reaksi gelap atau Calvin cycle, di mana dia tidak membutuhkan photons. Jadi ini adalah reaksi yang tidak bergantung dengan cahaya. Saya mungkin lupa. Unsur yang paling penting dalam reaksi gelap, dia membutuhkan karbon dioksida, di mana nanti karbonnya digunakan untuk memproduksi phosphoglyceraldehydes atau glyceraldehyde 3 fosfat. Jadi dia mengambil karbon dioksida, yaitu produk dari reaksi cahaya, dan kemudian digunakan dalam Calvin cycle untuk menghasilkan karbohidrat lain yang lebih sederhana. Dan jika Anda ingat dari glikolisis, di mana molekul PGAL atau G3P ini, dia sebenarnya merupakan produk pertama ketika kita membagi glukosa menjadi 2 ketika kita membentuk glikolisis. Tetapi di sini kita membentuk glukosa yang dapat kita bagi yang nantinya digunakan untuk energi. Jadi inilah kilasan singkat mengenai fotosintesis. Video ini dipersembahkan oleh Bandung Studi Club, Smart Friend, dan Khan Academy.